Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelasnya yaitu Fatur untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa karena percaya masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, anak-anak semuanya mohon dilihat di bawah kursinya apakah ada sampah. Buang dulu ya, biar nanti kalian belajarnya enak. Iya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen semuanya. Untuk Zaidi, bisa tolong Ibu tutup pintunya? Baik, selanjutnya Ibu akan absen. Yang pertama, Umu Kalsum. Saya Ibu. Tiara, Ibu. Taufik. Siap, hadir. Cici. Alifudin. Hadir, Bu. Zaidi. Ima. Fatur. Oh, berarti ada dua orang ya yang tidak masuk. Nanti kasih tahu temannya untuk pelajaran ini ya, untuk dipelajari minggu depan karena kita bakal ada UAS. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang wali-wali. Apakah ada yang masih ingat? Wali Songo itu ada berapa? Iya. Bisakah kalian menyebutkan salah satu nama dari wali tersebut? Wali Songo. Sunan Ya. Kalijaga. Apa? Kalijaga. Lagi? Sunan Kalijaga. Kalijaga. Penjaga. Nah, dari itu kita akan belajar tentang Wali Songo. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang Wali Songo itu ada berapa dan nama-namanya. Tolong dilihat kembali ya. Iya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan secara detailnya lagi mengenai Wali Songo itu. Nah, kan di sini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh Wali Songo. Ada yang tahu nggak? Wali Songo itu sebutan lainnya disebut dengan apa? Hah? Sunan. Yang nama lain dari Wali Songo? Wali Yang Sembilan. biasa. Wali Sembilan. Ada lagi? Sunan Wali. Itu kayaknya istilah kayak bahasa Arab gitu. Ada yang tahu nggak apa biasanya? Disebut dengan apa gitu? Bahasa Arab Sembilan. Allah. Hampir. Ada lagi, ayo cepat. Siapa yang tahu? Terus dulu. Ada yang tahu? Depannya sama. Terus yang belakangnya kayak yang disebutkan Zaidi tadi. Nah, kemarin Ibu tuh udah pernah nyampaikan. Ada yang tahu? Belum. Oke. Di sini akan menjelaskan kalau tokoh-tokoh Wali Songo itu sebagai waliullah. Nah, itu tadi yang sudah disebut apa? Allah. Wali Sembilan. Itu tadi yang berbeda ya, karena tidak pas. Nah, jadi minggu ini kita akan mempelajari Wali Songo dalam Islam di Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan biografi Wali Songo dan juga peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk anak-anak semuanya, nanti boleh dilihat dari yang sudah Ibu kirimkan filenya di dalam buku kelas kita ya. Kan udah kelas 9 nih. Jadi kalian tuh harus pandai-pandai. Sampai lupa. Bukan, tapi harus pandai membaca dan juga bisa menjelaskan apa yang sudah kalian pelajari. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan biografi Wali Songo yang pertama, yaitu ada Sunan Gresik. Nah, di sini ada Sunan Gresik. Yang kedua ada yang tahu Sunan apa? Sunan Ampel, Bu. Betul, tangan itu Cici. Yang ketiga itu ada Sunan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang. Nah, di sini kalian baca ya, biar kalian tahu. Nanti Ibu akan suruh kalian maju satu-satu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Sunan Giri.
lebih detailnya lagi di minggu depan, tapi Ibu sedikit menyampaikan materi pada hari ini. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Nah, berarti Sunan Gresik ini atau yang telah dipanggil Maulana Malik Ibrahim ini merupakan wali pertama atau yang senior di kelayakan yang tertua. Nah, selanjutnya itu Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayatnya, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan Putri, Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nah, selanjutnya ke Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel. Nah, jadi mereka ini masih juga keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dikarenakan merupakan putra dari Sunan Ampel. Nah, jadi diingat ya anak-anak, Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel. Nah, selanjutnya beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Berarti mereka ini tuh sangat-sangat keluarganya masih dekat gitu ya, masih kerabat semuanya. Iya, masih kayak dibilang tetangga gitu kan, apalagi sepupu gitu. Nah, selanjutnya itu Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Jadi. Bukan, ini namanya Raden Sunan Giri. Nah, disebut juga Raden Paku. Paku. Tapi dia juga dikenal sebagai Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Beliau juga penambah di daerah Giri dan sekitarnya. Nah, dengan nama Raden Maulana Maghdum Ibrahim dan masih termasuk dalam dakwahnya, yaitu ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kamean, Ternate, dan Tidore. Nah, Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada Sunan Giri, lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Saripudin. Nah, jadi di sini lebih menarik sih, namanya Sunan Derajat. Dan dia lahirnya di Ampel, sedangkan tadi ada juga namanya Sunan Ampel kan. Nah, yang lebih lagi ini namanya Sunan Derajat, tapi aslinya Raden Kasim. Lebih bersejarah gitu ya kan, nama pahlawan ini. Selanjutnya, Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Untuk Alifudin, Ibu persilakan untuk maju. Masa Udin. Oh, Alifudin tidak masuk ya? Oh, Ibu lupa berarti. Topik Hidayat. Ayo, silakan masuk. Silakan maju ke depan. Sugiono. Masuk Pak. Silakan Topik. Ibu minta Topik jelaskan tentang Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang ada di Indonesia. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangkrup. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kodi Zaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun,
Pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Mas Syahid atau Raden Syahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Barangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Tumendung, serta Ki Kunehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Rukoyah, serta Dewi Sofia. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada Taufik. Nah, Tiara, Ibu akan bertanya apakah tadi yang dijelaskan Taufik itu sudah jelas? Ya Bu. Bisa sebutkan 3 putra dari Sunan Kalijaga? Bu. Kasih imam Bu yang baru. Dari Sunan Kalijaga. Tidak masuk Bu. Imam. Ibu tidak masuk. Jadi, Imam masuk. Cici Bu, Cici. Cici Bu. Satu lagi Bu ya. Cici Bu. Ayo. Cici Bu. Saudara, yang kedua. Bertimbang kertas. Ayo. Biar adil. Sebutkan 3 nama putra dari Sunan Kalijaga yang sudah dijelaskan. 1, 2, 3. Kalian pernah apa aja? Yang penting ayo Bu. Cici beri. Nah, 3 putra dari Sunan Kalijaga yang mana? Ayo, coba lihat. Sunan Kudus. Raden Umar. Raden Umar. Ali Said Ali Sunan Muria, Dewi Ruqayyah serta Dewi Sofia. Apakah jelas? Ya, terima kasih Tiara. Tepuk tangan untuk Tiara. Nah, Ibu akan jelaskan lagi. Di sini Sunan Kalijaga memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqayyah serta Dewi Sofia. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Ja'far Sadiq dan masih memiliki hubungan kerabat silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Kepada Fatur, silakan maju ke depan. Silakan jelaskan tentang Sunan Kudus di dalam buku ini. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Ya. Nama aslinya adalah Ja'far Sadiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan Yang di belakang dengan Nabi Muhammad SAW. Di belakang ayo. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir dan logika. Nah, oleh karena itu beliau dapat gelar yaitu waliul ilmi atau orang yang kuat dalam ilmunya. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak. Tepuk tangan semuanya. Betul, silakan tadi. Wah, kayaknya anak-anak Ibu nih pada pintar-pintar semuanya ya. Alhamdulillah. Yang tak hadirin itu nggak tahu keseruan kita hari ini apa gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu ada Sunan Muria. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Sunan Muria, nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Nah, kembali lagi, kalau
dakwahnya dengan cara menyebarkan ajaran agama-agamanya melalui perdagangan, nelayan, berburu, dan juga rakyat-rakyat biasa dalam mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Nah, hampir mirip dengan namanya Taufik Hidayat, tapi kurangnya Allah. Karena Taufik ini anaknya rajin, ya, tapi sama baju, dan dia harus sering-sering belajar ya Taufik. Nah, selanjutnya beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda, serta Banten. Nah, ada yang pernah dengar nggak cerita tentang Prabu Siliwangi dan Raja Pajajaran? Enggak, Bu. Pasca Raden Kian Santang, Bu. Ya, bukan MNCTV, tapi MNCTV. Itu kalau kalian nontonnya dengan serius ataupun kalian itu mengamati dengan jelas, pasti di dalam situ itu sudah dijelaskan tentang Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang. Prabu Siliwangi dan ada juga Raja Pajajaran yang dimana Pembaratnya Ari Asega, Bu. Betul. iya Pembaratnya betul. Ari Asega. Ada yang tahu yang keturunan apa? Keturunan Nabi, Bu. Betul, dia keturunan Nabi. Nah, di dalam sinetron tersebut mereka menceritakan tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, di sini ada yang tahu peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia yang sudah dijelaskan tadi? Diperkenalkan ke kediri. Ada yang tahu? Menyebarkan dakwah Islam ke perdagangan. Menyebarkan dakwah Islam. Dengan Berdagang. apa? Dengan berdagang. Terus apa lagi? Seni budaya. Apa? Menyebarkan aktif. Ya betul, seni budaya. Tidak ada. Menyebarkan aktif tidak ada, Bu. Sosial Yang ada itu masyarakat. mereka seperti menyalurkan pendidikan dan juga mengembangkan keilmuan melalui budi pekerti di masyarakat. Kita sebodoh. Tidak boleh mengatakan bodoh karena di dunia ini nggak ada yang bodoh. Bang ya. Tapi kurang belajar aja. Nah, selanjutnya ada yang tahu lagi apa yang sudah Ibu sebutkan barusan? Kalau nak pakai Masyarakat. Sosial apa yo? Sosial budaya. Sosial kemasyarakatan. Nah, selanjutnya lagi ada yang tahu terakhir yang paling menyeluruh dari yang sudah disebarkan dakwahnya oleh Wali Songo tersebut. Ada yang tahu? berbangsa dan bernegara. Betul, berbangsa dan bernegara. Baik, dari yang itu sampaikan ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Sudah ya. Nah, jadi di sini akan sedikit menyimpulkan dari yang telah Ibu sampaikan mengenai tokoh-tokoh Wali Songo sebagai wali Allah yang mana mereka beranggotakan 9 orang. Yang pertama yaitu Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Raja, yang keenam Dengan bunga. Sunan Kalijaga. Kalijaga. Yang sudah dijelaskan. Harus diingat ya. Minggu depan kita ulang dan kita akan ada ulangan harian. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Selanjutnya lagi Sunan Muria dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan untuk Umum Kalsum dan juga Cici, silakan maju. Ayo maju. Kita beri tes yo. Ayo, karena di sini Ibu menggunakan strategi atau metode menjelaskan dengan membaca, jadi kalian harus aktif ya. Yo, fokus ya.
Baik, pada Cici, Ibu minta untuk menyebutkan nama-nama Wali Songo yang ada 9 itu. Coba sebutkan dari yang pertama. Adapun terkait Wali Songo, ke-9 Wali Songo yaitu yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Raja, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, selanjutnya kepada Umu, yaitu Ibu minta peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kalau peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia itu pendidikan dan pengembangan keilmuannya Bu, terus dalam segi budayanya, Betul. sosial kemasyarakatan,nya, Nah, satu lagi. kemudian berbangsa dan Betul. Kawan-kawan yang di belakang, apakah sudah dengar apa yang dijelaskan kawan-kawan? Beri amplop kepada teman-teman. Baik, di sini sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sedikit yang Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi untuk peran Wali Songo dalam Islam Indonesia dan nama-nama tokoh tersebut kalian harus memahaminya ya. Tapi dengar sudah apa yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah Bu. Wali Songo ada 9 Bu. Terus apa lagi? Ada Sunan Habis itu ada Sunan Kalijaga. Banyak perannya Bu. Ada Ampel. Pendidikan, pengembangan keilmuan, Sosial budaya. Yang satu lagi yang lebih penting kita harus mengetahui peran Wali Songo di dalam dakwahnya di Indonesia, yang mana itu akan menjadi kisi-kisi untuk kita ulangan minggu depan. Nah, dari yang Wali Songo yang dimaksud adalah wali yoga yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Nah, adapun kata Songo berasal dari Jawa yang bermakna 9. Jadi Wali Songo itu adalah, ada yang tahu Abu. wali itu apa, Songo itu apa? Wali itu utusan Allah. Kalau Songo 9. Nah, terus itu apa? Aku utusan Allah 9. Wali Allah yaitu berarti yang mempunyai orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dalam bahasa Jawa itu Songo itu pasti sudah tahu semua kan, tadi apa? 9. Nah, jadi mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Jadi sekian yang Ibu sampaikan tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang biografi Wali Songo yaitu Sunan Gresik. Beliau dilahirkan di mana dan berdakwah secara apa yang akan dijelaskan di minggu depan ya. Cara sembunyi-sembunyi Bu. Kalau pakai ya. Dan ini adalah judul terakhir kita pada minggu ini, Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia.